Alhamdulillah, malam ini kita berkumpul di rumah Allah mendengarkan setelah salat maghrib berjamaah majelis ilmu, yang mana majelis ilmu kita malam ini membahas hadis-hadis hukum yang terdapat di dalam kitab yang disusun oleh seorang ulama besar dalam ilmu hadis yang dikenal dengan Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani dalam bukunya Bulughul Maram, yang mana kita membahas tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan jenazah dan penyelenggaraan jenazah, yang dalam bahasa Arabnya namanya Kitabul Janaiz, yaitu masih di dalam hadis 2 minggu yang lalu, yaitu masalah atau hadis yang diriwayatkan oleh Ma'qil bin Yasar, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iqra'u ala mautakum Yasin. Dari Ma'qil bin Yasar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah? Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah oleh kamu terhadap orang yang meninggal atau yang mau meninggal di antara kamu surat Yasin. Ini sudah kita bahas dalam 2 pertemuan. Salah satu hadis ini yang dibahas oleh ulama, yaitu di dalam hadis ini masalah apa saja amalan-amalan yang bisa dihadiahkan yang sampai pahalanya kepada orang yang telah meninggal. Ini berdasarkan makna. Dia di sini ada 2 kemungkinan tafsiran. Pertama adalah baca oleh kamu surah Yasin itu kepada orang yang sedang sekarat. Berarti manfaat membaca surah Yasin kepada orang yang sedang sekarat untuk memudahkan keluarnya proses ruh dari jasadnya ketika dicabut oleh malaikat. Maka dengan membaca surat Yasin, maka ruh itu akan mudah keluar. Kemudian juga di antara hikmah membacakan surat Yasin kepada orang yang sedang sekarat, ia mengingatkan kepada dia, karena Yasin itu terdapat di dalamnya isinya tentang surga, tentang neraka, tentang kenikmatan dunia yang sementara. Kemudian juga tentang bagaimana nanti manusia di akhirat terbagi kepada 2, ada yang ahli surga dan ada yang ahli neraka. Nah, ini semuanya tentu akan mengingatkan dia, yang akan membuat orang yang sedang sakarat itu tidak memikirkan dunia. Jadi ketika dibacakan surat Yasin, kalau dia paham, maka surat Yasin itu akan mengingatkan dia kepada rendahnya dunia ini, sehingga pikiran dia kepada akhirat yang diharapkan supaya dia mengulang-ulang kalimat-kalimat yang baik menjelang napas-napas terakhir yang dihembusnya. Kedua, tafsiran ini adalah sebagian ulama mengatakan iqra'u ala mautakum Yasin, maksudnya adalah orang yang telah meninggal. Jadi orang telah meninggal, bacakan oleh kamu kepada orang yang telah meninggal surat Yasin. Jadi bukan kepada orang yang mau meninggal, bukan orang sekarat, tapi yang sudah meninggal. Maka ulama menjelaskan apa pula hikmahnya membacakan surat Yasin kepada orang yang telah meninggal. Maka hikmah maksudnya adalah nyawanya sudah habis, tidak ada lagi. Kenapa perlu dibacakan surat Yasin? Dia tidak akan mendapat pelajaran dari Quran itu. Ya, kalau dibacakan untuk mendapatkan pelajaran.
Kalau sudah mati mau apa lagi? Nah, maka di sini ulama mengatakan perintah membaca surat Yasin atau yasinan kepada orang yang meninggal itu maksudnya adalah menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran itu kepada mereka. Maka sebagian ulama daripada hadis ini mengambil kesimpulan bahwa pahala membaca Al-Quran sampai kepada si mayat. Dari masalah ini muncul masalah lain yang dibicarakan oleh ulama berhubungan dengan hadis ini, yaitu apa saja ibadah-ibadah yang bisa dihadiahkan pahalanya kepada orang yang telah meninggal, yang mana orang-orang yang meninggal mendapat manfaat daripada hadiah-hadiah amalan yang dihadiahkan oleh orang yang hidup kepada mereka. Kita sudah juga singgung kemarin bahwa ada ibadah-ibadah dua macam. Pertama, ada ibadah-ibadah yang tidak sampai pahalanya kepada yang meninggal dunia. Jadi ibadah-ibadah yang sampai, ya, pertama yang sampai kepada meninggal dunia, sepakat ulama mengatakan sampai pahalanya. Yang kedua, ada ibadah-ibadah yang berbeda pendapat ulama sampai pahalanya kalau dihadiahkan orang yang hidup atau tidak. Apa saja ibadah-ibadah yang sepakat ulama mengatakan sampai pahalanya kalau dihadiahkan kepada si mayat? Di antaranya adalah doa dan istighfar. Ini didasarkan kepada kepada ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Hasyr ayat 10, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita orang-orang yang hidup supaya berdoa dan beristighfar untuk orang yang meninggal. Apa itu ayatnya? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang, yang hidup setelah mereka, berarti mereka sudah meninggal dunia. Nah, kemudian orang-orang yang hidup, apa yang mereka lakukan? Yaquluna, mereka berdoa. Apa doanya? Rabbana ighfir lana, oh Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami. Ini menunjukkan Bapak Ibu, kalau minta ampun itu untuk diri dulu. Sebab masalahnya kalau Bapak langsung berdoa Rabbana ighfir lahum, tidak ada untuk diri. Nah, ini seolah-olah mentazkiyah diri sendiri. Saya tidak perlu lagi, saya dosa saya tidak ada. Maka yang saya minta ampun cuma dosa orang, tidak. Utamakan diri. Maka doa Rabbana ighfir lana ini juga supaya setiap manusia pertama mementingkan dirinya dulu dalam masalah dosa dan pahala. Jadi jangan pula kita zuhud pula dari pahala kita kasih orang lain, kita sendiri tidak punya. Orang lain kita doakan supaya diampunkan dosa, kita tak pernah minta ampun untuk diri. Oleh karena itu mulai selalu baik kita untuk saudara-saudara kita, bahkan untuk orang tua kita. Kecuali untuk Nabi kita dahulukan Nabi. Ya, setiap doa dahulukan solawat. Setelah solawat doakan diri kita. Setelah doa dengan diri kita, doakan dua orang tua kita. Setelah itu baru kaum muslimin dan muslimat. Atau kita tentukan orang-orang yang besar jasanya kepada kita dalam kehidupan kita. Maksudnya setelah orang tua, kita doakan guru-guru. Karena guru-guru itu kedudukan mereka sama dengan orang tua. Kalau orang tua melahirkan, menjaga, membesarkan kita secara fisik, tetapi guru
membentuk kepribadian kita dengan ilmu. Karena ilmu itu untuk diamalkan. Ilmu itu membawa kepada manusia-manusia yang berakhlak, manusia-manusia yang berakhlakul karimah, dan juga manusia-manusia yang bijaksana. Jadi terbentuknya kepribadian yang bagus itu adalah pendidikan. Pendidikan itu apalagi zaman sekarang itu di tangan guru semenjak dulu-dulu. Orang tua fisiknya, sedangkan guru mengisi rohaninya, mengisi ilmu, membentuk kepribadian. Maka jangan lupa ketika kita berdoa, doa untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita. Kemudian apa lagi? Waliman ahsana ilayya. Dan kepada semua orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Banyak orang berbuat baik kepada kita. Kita kadang-kadang Bapak Ibu tidak tahu. Oleh karena itu doakan mereka. Di sini Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Oh Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, dan saudara kami itu saudara seiman. Ini menunjukkan juga bahwa minta ampun dosa hanya boleh untuk orang beriman. Maka di sini ada bil iman. Kan tidak bisa kita berdoa ampunkan dosa-dosa saudara-saudara kami yang tidak beriman. Doa itu karena ada larangan. Yang meninggalkan pula maka tak boleh doakan. Kalau tidak seperti ini doa kita, Allahumma ighfir lil mu'mini, Allahumma ighfir li walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Kan itu. Ini yang pertama. Berarti doa dan istighfar sepakat ulama disyariatkan untuk orang yang telah meninggal. Maka rajin kita berdoa. Kemudian apalagi bersedekah atas orang yang meninggal. Dan ini kemarin didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah dan lainnya. Seperti dari Aisyah ini, anna Sa'da ibna Ubadah qala ya Rasulullah inna ummi iftulitat nafsuha wa lam tusi falaha ajr in tasaddaqtu anha qala na'am. Ya Rasulullah, Sa'ad bin Ubadah pernah datang, Al-Ansari pernah datang kepada Rasulullah bertanya. Di pertanyaan-pertanyaan sahabat ini menguntungkan kita, karena dengan pertanyaan mereka terungkap apa yang ditanda tanya kita semua. Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan dia tidak sempat berwasiat sedikit pun. Kalau saya bersedekah atas namanya, ya Allah, apakah sampai pahalanya kepadanya? Afalaha ajru? Apakah dia mendapat pahalanya? Rasulullah langsung menjawab, Sa'ad bin Ubadah qala na'am. Iya, sampai pahalanya. Berarti ini hadis sahih. Diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, sepakat ulama mengatakan sahih. Karena kalau hadis itu terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, apalagi kedua-duanya, maka ulama sepakat mengatakan hadis itu sahih. Kan jangan ragukan lagi. Jangan pula para bapak mencari-cari lagi sanadnya, mulai-mulai mengkaji. Tidak perlu tu. Ya menghabis-habiskan waktu. Karena nanti kesimpulannya kalau kita ahli ya sama dengan kesimpulan Imam Bukhari. Lagi Imam Bukhari di dalam membuat syarat-syarat hadis sahih di dalam kitabnya sangat-sangat ketat sekali. Jadi semakin tinggi ke syaratnya, itu semakin kualitas hadisnya juga semakin. Itu masalah Imam Bukhari. Jadi ini sedekah dan ini ibu.
berarti utamakan. Kalau ibu kita sudah meninggal, bapak kita sudah meninggal, di samping rajin-rajin mendoakannya, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, dilapangkan kuburannya, dijauhkan dari fitnah kubur, didoakan dia supaya menjadi ahli surga. Kemudian di samping itu kirim pahala kepada mereka. Dengan apa? Dengan banyak-banyak bersedekah atas nama mereka. Nah, ini yang ketiga, yang sampai pahalanya kepada si mayat, sepakat ulama mengatakan, yaitu haji dan umrah. Kalau ada orang haji dan umrah, kemudian dia atas namakan orang tuanya, menghajikan atas nama orang tuanya. Jadi cara mengirim pahala haji kepada orang tua, bukan kita haji, saya haji atas nama saya. Labbaik Allahumma hajjan, aku berniat haji ya Allah. Nah, setelah itu haji kita senama kita. Setelah selesai, ya Allah berikan pahala hajinya kepada orang tua saya. Haji saya ini berikan pahalanya. Bukan begitu caranya. Caranya adalah hajikan langsung orang tua itu atas nama dia. Maka bagaimana menghajikannya? Nah, pergi kita ke tanah suci di bulan haji, kemudian kita berniat, ya Allah, labbaik Allahumma hajjan an walidati. Ya Allah, aku berniat haji untuk ibuku. Allahumma labbaik Allahumma hajjan an walidi. Ya Allah, aku berniat haji untuk ayahku. Berarti kita yang melaksanakannya, tapi dari awal sudah diniatkan untuk bukan untuk kita, untuk dia. Pelaksanaannya kita. Maka apakah itu menjadi haji dia? Maka sebab ulama menjadi haji yang kita niatkan tadi. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas, annamra'atan min Juhaina, seorang perempuan dari kabilah suku Juhaina berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi nazarat an tahujja wa lam tahujj hatta matat, afa hujja anha, afa hujju anha? Qala na'am, hujji anha. Ara'aiti law kana ala ummiki daynun akunti qadiyata? Uqdullaha fallahu ahaqqu bil wafa. Artinya adalah seorang wanita dari suku Juhaina bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Rasulullah, ibuku pernah bernazar untuk haji, namun ya Rasulullah, dia tidak sempat haji sampai meninggal dunia. Apakah bisa saya menghajikannya? Maka Rasulullah katakan, na'am, bisa. Hujji anha, hajikan ibumu yang bernazar tadi. Bagaimana pendapatmu? Apa kamu jawab kalau seandainya ibumu punya utang kepada orang lain dan dia meninggalkan harta warisan, lalu kamu bayarkan, apakah kamu membayarkan utangnya? Tidak. Tentu ya Rasulullah, saya bayar. Dan dengan kamu bayar lunas utangnya? Tidak. Lunas ya Rasulullah. Maka begitu pula bayar utang Allah, karena nazar itu utang kepada Allah. Maka itu sebabnya dengan di sini nazar itu adalah dain, utang kita kepada Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wallahu ahaqqu bil wafa. Dalam satu riwayat dikatakan, fadainullahi ahaqqu an yuqda. Artinya apa? Allah lebih berhak untuk ditunaikan haknya. Dalam hadis yang lain, utang Allah lebih berhak, lebih wajib kamu bayar daripada utang manusia. Inilah dasarnya. Jadi semuanya ada dasarnya hadisnya.
Kemudian yang berikutnya puasa. Apakah boleh mempuasakan orang yang telah meninggal? Nah, sebenarnya ini bukan masalah sepakat, tapi ini adalah masalah khilafiyah. Tapi banyak ulama mengatakan, di antara ulama membolehkan bahwa pahala puasa boleh mempuasakan orang yang telah meninggal. Kita ganti puasanya. Ini berdasarkan hadis dalam Bukhari dan Muslim dari Aisyah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia punya utang puasa, maka dia dipuasakan oleh ahli warisnya. Nah, itu kata Rasulullah. Tapi hadis ini banyak, panjang pembahasan ulama dalam masalah ini, sehingga terjadi khilaf, perbedaan pendapat antara ulama karena hadisnya bukan ini saja. Itulah kita tidak bisa masuk Sahih Bukhari buka tu langsung simpulkan. Karena barangkali hadis-hadis sahih yang lain ada juga kadang-kadang maknanya bertentangan. Bagaimana kita menyelesaikannya? Jadi di sini ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan tidak dipuasakan, tidak ada manfaat. Tetapi apa? Cukup dibayarkan fidyah. Dia mengatakan boleh dipuasakan. Ada yang mengatakan ahli warisnya memilih antara mempuasakan atau membayar fidyah. Itu yang dikuatkan oleh Imam Nawawi. Maka yang mengatakan bahwa dipuasakan berarti berdasarkan hadis ini pahala puasa itu sampai. Jadi kalau ada orang berpuasa atas nama ahli warisnya yang meninggal, dihadiahkan pahala puasa sampai. Ibnu Taimiyah mengatakan, ittafaqa a'immatul Islam, para ulama-ulama Islam sepakat mengatakan bahwa si mayat mendapat manfaat dengan doa orang yang hidup kepadanya, untuknya. Jadi kalau ada orang hidup berdoa untuk si mayat, itu si mayat mendapat manfaat, kata Ibnu Taimiyah. Begitu juga si mayat mendapat manfaat dari amalan-amalan baik lainnya yang dihadiahkan oleh yang hidup kepada yang meninggal. Jadi ada amal atas nama dia, yu'mal anhu, diamalkan atas nama dia, amal-amal yang baik. Wa hadza mimma yu'lamu bid-darura min ad-din bid-darura min dinil Islam. Ini adalah suatu yang maklum, yang tidak perlu pembahasan. Wa qad dalla 'alaihi al-kitab was sunnah wal ijma', dan dalil-dalilnya adalah Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Barang siapa yang menantang hal ini berbeda, dia katakan bahwa amal-amal kebaikan, amal-amal soleh yang dihadiahkan kepada manusia tidak sampai, kana min ahlil bid'ah, maka orang-orang ini adalah termasuk ahli bid'ah. Kan ini susah repot kita. Maka kalau ada orang mengatakan baca Quran tak sampai, ini tak sampai, kata Ibnu Taimiyah itu ahli yang mengatakan tidak sampai itu ahli bid'ah. Datang pula mereka yang mengatakan sampai ahli semuanya ahli bid'ah. Sebenarnya setiap bid'ah sesat, setiap yang sesat masuk, semuanya masuk. Semua masuk neraka. Astagfirullah. Ada masalah-masalah khilafiyah ya sudah. Walam yukhalif fi hadhihi al-hadis sahih sarihah man balaghathu. Tidak ada yang bertentangan, tidak ada yang menantang. Siapa-siapa saja yang sampai hadis-hadis ini kepada mereka, menantang isi hadis ini. Dan yang menantangnya cuma orang-orang yang tidak sampai hadis itu kepada mereka. Kemudian berbeda pendapat ulama di dalam masalah-masalah ibadah badaniyah semata-mata. Tapi kalau yang tadi itu sedekah apa itu sampai.
Tapi kalau ibadah badaniyah seperti sholat dan membaca Quran, ini sholat, orang sholat sunat dihadiahkan kepada si mayat, atau sholat atas nama si mayat sampai enggak pahalanya. Membaca Al-Quran diniatkan pahalanya dihadiahkan kepada si mayat, seperti yasinan dan lainnya. Di sini ada beberapa pendapat ulama. Di antaranya mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, dan juga mutaakhirin Asy-Syafi'iyah wal Malikiyah. Jadi kalau ada orang mengatakan mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai, itu Imam Syafi'i. Tapi ulama-ulama mutaakhirin Syafi'iyah mereka menguatkan bahwa membaca Al-Quran itu pahalanya sampai. Jadi kalau bapak ini yang biasa membaca yasinan, baca Quran di rumah orang meninggal 7 hari 3 hari baca Quran, itu berarti mengikuti mutaakhiris Syafi'iyah. Artinya ulama-ulama Syafi'iyah yang mutaakhirin. Tetapi bukan Syafi'iyah saja yang mengatakan sampai pahala baca Quran. Hanafiyah, ulama-ulama Hambali, ulama-ulama Maliki, maka baca Al-Quran sampai pahalanya dari orang yang hidup kepada yang meninggal, dan juga kepada orang yang hidup. Maka bisa itu. Baca Quran itu disediakan. Saya baca Quran itu saya hadiahkan kepada Ustaz Nursal. Ustaz, dia masih hidup, apalagi orang meninggal. Itu bisa itu. Sedangkan mutaqaddimu Asy-Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah yang terdahulu, yang awal-awal, dan juga ulama-ulama Malikiyah yang awal-awal, mereka berpendapat tidak sampai pahala membaca Al-Quran kepada yang meninggal. Apa yang menjadi dalil orang mengatakan tidak sampai? Mereka ada dalil. Berarti ini masalah ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan sampai. Coba semua yang mengatakan tidak sampai percuma. Maka kadang-kadang marah-marah dia. Apa aku baca-baca ini? Bazir kamu. Tidak ada baca-baca Quran sama orang meninggal. Jangan dipaksa-paksa. Kalau kamu mau tidak baca, jangan baca. Pergi aja. Karena itu masalah istihad. Jadi kawan-kawan, saudara-saudara yang suka nyala-nyalain orang, belajar terus ya. Sebelumnya nyalain orang, tanya dulu. Ini masalah yang mau salah-salahkan ini masalah istihad atau masalah ijma. Sepakat ulama itu apa? Dalilnya qat'i itu tidak. Tanya-tanya dulu, jangan satu ustaz saja. Nah, satu ustaz itu kadang-kadang satu aja dijelaskannya. Tanya yang lain-lain. Kadang-kadang ya dia sendiri ustaz-ustaznya fanatik buta pula. Ini jadi masalah. Maka pada orang-orang awam yang tidak tahu, tanya banyak-banyak, berguru banyak-banyak. Kan satu guru aja. Sempit dunia ini nanti. Kasihan. Fanatik itu tidak ada manfaatnya. Nanti terlibat, nanti mengkultuskan manusia. Itu berbahaya. Kita mau lepas dari syirik, rupanya apa? Terjerumus ke syirik. Itu membahaya. Itu kadang-kadang kena mengkultuskan ustaz. Ustaz tak boleh kultuskan. Ustaz itu manusia biasa. Bisa salah, bisa benar. Yang benar diambil, yang salah jangan diambil. Ini nak diambil yang mentah-mentah semua. Mau salah, mau benar ustaz itu ambil. Itu nanti bahaya. Jadi apa di antara dalilnya yang kemudian nak membolehkan? Di antaranya ayat Al-Quran. Surah An-Najm. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Bahwa manusia itu tidak mendapatkan untuk dirinya kecuali apa yang telah dia usahakan. Berarti orang akan menerima sesuatu yang menjadi amal dia. Amal orang lain dia tidak itulah. Jadi pemahaman ayat ini berarti amal orang lain tidak bisa. Maka ini sebenarnya ayat ini mereka berdalil dengan mafhumnya.
Jadi ayat ini masing-masing mendapat dari amalnya. Berarti amal orang lain tidak bisa. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, kama la yahmilu wizra ghairihi, kadzalika la yahillu lahu minal ajri illa ma kasaba huwa li nafsihi. Sebagaimana setiap orang tidak memikul dosa orang lain, ya kan? Kalau orang dosa orang lain kita pikul, bisa kita kirim dosa. Ya Allah, dosa saya kirim untuk si Anu. Enak sekali. Maka kirim dosa tidak bisa. Maka wa alla taziru waziratun wizra ukhra. Tidak bisa dosa orang lain dipikulkan kepada orang lain. Maka ngirim dosa tidak bisa. Tapi dapat kiriman dosa bisa. Jadi jangan kita sampai naruh di bank-bank dosa, nanti dapat kiriman terus. Gimana itu? Mencontohkan yang tidak baik. Namanya buat contoh tidak baik lalu diamalkan orang, maka kena kita yang pertama buat contoh. Maka semua yang mengamalkan itu dapat dosa bagian kita nanti. Terkirimlah satu terus itu. Jadi kalau kamu berdosa diam-diam aja, jangan ajar-ajarkan pula orang lain. Astagfirullah. Nah, ada orang udah berdosa, diajarkan pula orang lain. Nih cari-cari apa penderitaan itu. Ya udah aku berdosa, aku sendiri berdosa sendiri ya. Nanti kalau apa udah ada kesempatan hidup, insaf tobat. Tapi kalau sudah mengalir ke orang lain gimana itu? Kalau dibuat orang lain gara-gara kita, ini Bapak Ibu sekalian, jangan kita mati dapat kiriman dosa nanti. Kalau dosa itu sembunyi, yang diusahakan jangan berdosa. Tapi kalau kamu berdosa juga jangan. Dosanya susah. Allah tidak mengampunkan dosa orang yang terang-terangan, berbangga dengan dosa. Nanti dosa contoh orang. Jadi jangan kita menjadi contoh yang tidak baik dalam kehidupan ini. Kalau tak bisa kita mencontohkan yang baik, ya sudah. Jangan diajarkan orang yang tidak. Sudah. Jadi kalau kamu tidak bisa memberikan kebaikan, menjadi contoh yang baik, minimal tahan diri, jangan memberikan contoh yang tidak baik. Jadi apa kata Imam Ibnu Katsir dalam ayat ini? Dari ayat ini Imam Syafi'i mengambil hukum. Wa man tabi'ahu, dan juga begitu ulama-ulama yang mengikutinya, annal qira'ata la yasilu ihda'u thawabiha ilal mauta. Maka Imam Syafi'i dan juga ulama-ulama yang setuju dengan dia sependapat, membaca Al-Quran tidak sampai pahalanya kepada orang-orang yang meninggal. Maka nanti ada orang mengkritik bapak ibu, karena bapak ibu yasinan ketika orang meninggal. Katanya mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i tidak boleh. Jadi bapak jawab seperti dia, Imam Syafi'i ya, mutaqaddimun Syafi'iyah. Tapi apa? Mutaakhirin, ulama-ulama mutaakhir Syafi'iyah, mereka menguatkan bahwa sampai. Itu tadi. Beda itu Ustaz. Ya bisa beda. Tidak. Itu panjang ceritanya, panjang kajinya. Maka membaca tidak sampai pahala yang baik. Li'annahu laysa min amalihim. Karena membaca Quran itu bukan amal mereka. Allah mengatakan wa laysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang diamalkannya. Ini amal orang lain. Maka tidak sampai wala min kasbihim, dan tidak pula dari usaha mereka. Begitu juga mereka berdalil dengan hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salat. Waladun salihin yad'u lahu." Anak saleh yang mendoakannya, atau sadaqatin jariyah, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi min ba'di, atau ilmu yang bermanfaat setelah matinya, diamalkan orang
Itu mengalir, itulah mengalir. Tapi kalau orang baca Quran, itu dia tidak tersebut di sini. Berarti 3 saja. Apalagi ini pakai adat hisab. Jadi 3 perkara ini sebenarnya pada hakikatnya 3 perkara ini juga masuk ke dalam koridor pahala usaha orang sendiri. Punya waladin soleh yad'ulah, anak soleh sampai pahalanya. Kenapa? Karena anak itu menjadi soleh karena hasil pendidikan. Anak itu menjadi soleh pengorbanan dia, diajarkan kepada guru macam-macam. Kemudian capek dia mendidik anak itu sampai jadi soleh. Kemudian anak soleh itu menjadi soleh karena itu amalan maka amalan orang tua itu. Maka salah satu amalan orang tua membuat anak-anak menjadi soleh. Maka seluruh amalkan anak itu dapat pahala, kiriman pahala. Maka sebagaimana juga, coba di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi was-sadaqatil jariyah was-sadaqatal jariyah. Sesungguhnya yang terbaik yang dimakan oleh seseorang adalah dari hasil usaha sendiri. Dan ingat bahwa anak itu adalah dari hasil usaha seseorang. Berarti doa anak yang soleh. Kama annal waqaf min asri amalihi, begitu juga sedekah jariyah. Karena sedekah jariyah itu adalah rentetan dari amal. Kan dia sedekah jariyah kemarin. Sekarang tinggal mau ngadir aja pahalanya lagi, itu amal dia itu. Yang 3 tadi. Waqad qala, di dalam surat Yasin Allah mengingatkan kepada kita supaya banyak-banyak meninggalkan amal baik yang akan kita terima nanti setelah kita meninggal. Baca surat Yasin ayat 12, ulang-ulang itu terus. Apa kata Allah? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi man. Sesungguhnya kami akan menghidupkan orang-orang yang telah mati itu. Itu berjanji Allah, sumpah Allah. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami tuliskan. Maka seluruh kami tuliskan apa semua yang telah mereka amalkan, baik yang baik ataupun yang buruk. Kemudian bukan hanya apa yang telah mereka amalkan, kami juga menulis secara terus-menerus apa yang menjadi rentetan dari amal-amal mereka. Yaitu kesenambungan. Aku kita bangun masjid, lalu dengan masjid yang kita bangun orang solat, maka dapat kiriman pahala lah kita. Tapi dibangun meja domino, dengan meja domino tadi tidak solat orang, terima aja lah nanti. Bangun lapangan badminton, mati kita, duit habis. Solat maghrib orang pun main. Dapat kiriman ini dari mana? Rupanya dari badminton. La ilaha illallah. Duit habis, menyiksa. Maka hati-hati. Jangan diinfakkan harta. Jangan dijadikan untuk membangun usaha-usaha yang tidak baik. Karena wa asarahum itu umum. Kalau baik, baik dapat. Kalau buruk, dan Allah wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Jadi ini wakaf ini. Wa asarahum itu salah satu maknanya wakaf. Maka kalau dalil tentang wakaf ayat ini. Wakaf yang ditinggalkan. Kemudian ilmu yang bermanfaat yang dia ajarkan itu juga usaha dia. Ya kan, jadi wa an laisa lil insan illa ma masa. Hadis itu semuanya usaha dia. Kenapa? Karena ketika dia mengajarkan ilmu maka itu amal kan? Mengajar itu beramal.
Apabila ada orang mendapat petunjuk setelahnya, maka itu masuk usaha dan amalan dia, maka dia akan terima. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a ila huda," barang siapa yang mengajak orang kepada kebaikan, kepada petunjuk, kana lahu minal ajri misla ujuri man tabi'ahu, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikuti dan mengamalkannya, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an, tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang beramal. Kan enak itu. Ini hadis sahih Muslim. Oleh karena itu rajin-rajin Bapak Ibu sekalian, tidak ada duit yang disedekahkan, ini wakafkan, minimal memberikan pelajaran yang baik. Setelah ilmu itu dituntut untuk diamalkan, umur dituntut untuk diajar. Nah, sekarang mengajarkan ilmu banyak sarananya, tak mesti melulu ceramah seperti ustaz. Kalau menunggu ceramah seperti ustaz, saya mengaji menjadi ustaz, itu nanti diketawain orang nanti. Tapi cara mengajar, media mengajar di zaman ini banyak sekali, termasuklah media sosial. Ini semuanya ada nih antara bapaknya, simak ceramah saya ini. Setelah itu diketik simpulan-simpulannya, isi ceramah Ustaz Mawardi malam ini, poin 1, 2, share ke 10 grup, ingatkan. Itu kan adalah ilmu. Nanti ada orang tak tahu diamalkannya, Masya Allah. Itu juga rajin-rajin baca, umumnya kalau ada yang baik-baik di share, supaya apa, diamalkan orang, kita dapat pahala. Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia berkata, afdalul ibadat ma wafaqa hadi Nabi sallam wa hadiyu wa hadiya ashabihi. Ibadah yang terafdal adalah ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah dan juga apa yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Qala Ibnu Mas'ud berkata, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman mata, ulaika ashabu Rasulillah." Barang siapa kalian ingin mengambil contoh, maka mengambil contohlah dengan orang yang sudah meninggal. Orang yang masih hidup jangan dicontoh, karena kadang-kadang hari ini dia gaya ustadz, besok gaya preman. Nah, kalau kita ingin mencontoh orang yang telah meninggal, orang-orang yang soleh, siapa mereka yang paling pantas? Ulaika ashabu Rasulillah. Yang paling pantas mereka itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang mana mereka itu dikenal dengan 3 generasi yang utama, yang mana ya mereka itu orang-orang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di sini inilah dalil-dalil mengatakan tidak sampai pahalanya. Jadi katanya sahabat-sahabat itu tidak ada yang mereka baca-baca Quran di hadiah kepada mayat. Artinya apa yang mereka buat itulah yang terbaik. Kata mereka, ini kan dalil. Apa pula dalil orang-orang mengatakan pahalanya sampai baca Quran itu? Di antara ulama yang menjelaskan ini adalah Ibnu Qudamah, ulama mazhab Hambali. Dia menjelaskan sampainya pahala doa-doa, sedekah haji. Maka apa dia katakan Ibnu Qudamah? Wa hadhihi ahaditsu sihah. Ini adalah hadis-hadis yang sahih. Fiha dalalatun 'ala intifa'il mayyit bisairil qurabi. Ini semua hadis ini menunjukkan bahwa si mayat mendapat manfaat dari seluruh bentuk ibadah, seluruh ibadah yang dihadiahkan oleh yang hidup kepada mereka. Li'anna as-sawma wad-du'a wal istighfar ibadatun badaniyah. Karena puasa, doa, istighfar itu semuanya ibadah-ibadah yang bersifat fisik. Wa qad awsalallahu naf'aha ilal mayyit,
Allah telah menyampaikan pahalanya kepada si mayat, begitu juga yang lain-lain. Ini salah satu dalil mereka. Kemudian di dalam buku yang lain dikatakan, wa ayyu qurbatin min du'ain wa istighfarin wa salatin, apa saja ibadah dalam bentuk doa, istighfar, salat, puasa, haji, baca Quran dan lainnya, fa'alaha muslim, yang dilakukan oleh seorang muslim. Bukan pula bacaan Yasin tapi non muslim bacanya, tidak sampai itu. Ini yang dibaca oleh yang mendapat pahala dia. Wa ja'ala thawabaha limayyiti muslimin, dan dia jadikan pahalanya untuk orang mayit yang muslim, bahkan untuk orang yang hidup. Nafa'ahu zalik, maka apa? Dia mendapat manfaat. Imam Ahmad mengatakan, siapa Imam Ahmad? Imam As-Sunnah. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak sampai pahala baca Quran, dia itu berseberangan dengan Imam Ahmad. Al-mayyitu yasilu ilaihi kullu syai' min al-khair. Ini lebih apa lagi? Si mayit sampai kepadanya seluruh pahala kebaikan, segala bentuk kebaikan yang dikirimkan pahala kepadanya sampai kepada si mayit. Itu kata Imam Ahmad berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Ibnu Qayyim mengatakan, barang siapa yang puasa atau salat atau bersedekah, kemudian dijadikannya pahalanya untuk yang telah meninggal atau yang hidup, maka pahalanya sampai kepada mereka. Ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian mereka mendapat pahala dengan niat dihadiahkan kepadanya. Tapi ya, kalau seandainya dia membaca dikhususkan untuk dirinya, itu juga lebih afdal. Kemudian dia berdoa untuk yang meninggal. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, berbeda pendapat ulama tentang bermanfaat atau tidak bermanfaat. Maka sampainya pahala membaca Al-Quran kepada si mayat itu adalah mazhab jumhurul ulama. Yang berbeda di situ cuma Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i sendiri, ulama-ulama Syafi'iyah mutaakhirun tidak berpegang pada itu. Malah mereka menguatkan pahalanya sampai. Kalau begitu, dengan ulama mutaakhirin semuanya, mereka mengatakan pahala membaca Al-Quran apabila dihadiahkan kepada si mayat sampai. Maka kepada kawan-kawan yang ngotot-ngotot, maka ingat, ulama-ulama besar hampir mereka sepakat setelah mutaakhirin ini, bahwa bahkan Syafi'iyah sendiri mereka merubah fatwa mereka berbeda dengan fatwa Imam Syafi'i, mengatakan sampai. Ingat apa? Ulama-ulama lain seperti Imam Ahmad, Imam Malik dan lainnya juga mengatakan sampai pahalanya. Maka jangan dibahas-bahas lagi. Biarkan orang mengaji, orang meninggal itu. Itu adalah bahkan Ibnu Taimiyah dalam satu riwayat, bahkan pahala membaca Quran itu adalah amal soleh yang paling afdal. Pahalanya dikirim untuk si mayat. Wallahu a'lam. Ayo, kenapa saya sampaikan malam ini sudah bermanfaat kita semua. Nanti kita sambung pada kesempatan yang lain. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.